Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu di mana saja berada. Kita berjumpa dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan Debes nomor 6 Denpasar, Bali pada hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan kami di dalam kehidupan sehari-hari dari pagi hingga pada malam hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap membaca dan merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini terambil dari dua bacaan, Amsal pasal yang keempat ayat 18 dan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 yang bunyinya demikian. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan yang kedua, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, keadilan, kamu akan berbahagia. Dari kedua bacaan ini diberi judul bersinar terang di jalan yang sukar. Setiap orang pasti merindukan masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Kitab Amsal adalah sebuah kumpulan kebijaksanaan ilahi yang tak lekang oleh waktu dan senantiasa menawarkan permata-permata berharga bagi siapa yang bersedia merenunginya. Di antara sekian banyak pasal yang kaya makna, Amsal pasal 4 menonjol sendiri sebagai sebuah seruan untuk mendesak dan penuh kasih dari seorang ayah kepada anaknya. Sebuah undangan untuk merangkul hikmat sebagai penuntun utama dalam setiap aspek kehidupan. Pasal 4 ini bukan sekedar nasihat moral, melainkan sebuah peta jalan menuju kehidupan yang penuh arti. Bukan saja jalan yang penuh arti, tetapi mempunyai integritas dan sukacita yang sejati. Mari kita menyelami lebih dalam setiap ayat, bahwa kekayaan maknanya dan menemukan bagaimana ajaran ini tetap relevan dan powerful di tengah kompleksitas dunia modern. Amsal 4 ini kita diajak untuk melihat hikmat bukan sebagai konsep abstrak yang sulit dijangkau, melainkan sebagai entitas hidup di dalam kehidupan setiap hari, dan mampu memberikan perlindungan, mampu memberikan sebuah kehidupan. Adalah juga penulis Amsal secara tradisional diyakini adalah Raja Salomo, berbicara dari pengalaman pribadi yang mendalam tentang pentingnya menerima didikan sejak dini. Ia tidak hanya menginstruksikan, tetapi juga memotivasi dengan janji-janji kehidupan dan kemakmuran bagi mereka yang memilih jalan hikmat, sekaligus memperingatkan akan bahaya dan kehancuran untuk menanti di jalan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa hikmat begitu berharga? Ketika kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 8 dan 9 memberikan jawabannya. Tinggikanlah dia, maka ia akan meninggikan engkau. Ia akan memuliakan engkau jika engkau memeluknya. Ia akan mengenakan mahkota indah di kepalamu dan menganugerahkan mahkota kemuliaan bagimu. Hikmat bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga promosi dan kehormatan. Ketika kita menghargai dan memprioritaskan hikmat, hikmat akan mengangkat status dan martabat saudara dan saya.
Ini adalah janji kemuliaan dan kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan duniawi. Mahkota indah dan mahkota kemuliaan adalah metafora untuk kehormatan, kebijaksanaan, dan integritas. Dalam konteks modern, di mana kesuksesan sering diukur dengan kekayaan materi, status sosial, dan popularitas, Amsal ini mengingatkan bahwa investasi terbaik dapat dilakukan, bahwa hikmat dan pengertian. Mengapa? Karena kekayaan dan popularitas bisa hilang, tetapi hikmat tetap abadi dan menjadi sumber daya internal yang tak habis-habisnya. Ketika kita menghadapi keputusan sulit di dalam karir, hubungan, atau keuangan, hikmatlah yang akan membimbing kita menuju jalan yang benar dan berkelanjutan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Untuk itulah maka bagaimana kita merenungkan akan kebenaran dan tidak mudah goyah oleh tantangan dan godaan. Hidup yang berlandaskan hikmat dan membawa kedamaian batin, integritas pribadi, dan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Untuk hidup di dalam kebenaran dan menerima cahaya fajar kasih karunia. Karena Yesus yang telah memberikan kebajikannya dan seluruh hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 14 tadi dikatakan, tetapi sekalipun kamu menderita karena kebenaran, kamu adalah berbahagia. Janganlah kamu takut terhadap ketakutan mereka, dan janganlah kamu gentar. Petrus mengingatkan kepada kita semua untuk terus memelihara hidup di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 8b. Ayat ini menggambarkan dan mengingatkan tentang kebahagiaan dan penderitaan. Orang yang menderita karena kebenaran adalah sangat berbahagia. Kita tidak perlu takut terhadap ketakutan orang lain. Kebahagiaan dan dalam kesulitan, kita dapat mengalami kebahagiaan bahkan dalam kesulitan jika kita menderita karena kebenaran. Oleh karena itulah kita perlu memiliki keberanian untuk tidak takut terhadap ketakutan orang lain dan tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita diubahkan untuk menjadi seperti Dia dan melakukan segala sesuatu dengan tujuan oleh kasih karunia. Karena itulah tetaplah hidup di dalam firman dan kebenaran, karena akan terus bersinar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan terus lakukan apa yang benar meskipun dunia tidak menghargainya, karena upahmu besar menanti di surga. Di masa-masa paling gelap pun, masa-masa sulit, kita dapat bertumbuh karena cahaya Injil tidak pernah padam dalam diri kita. Karena cahaya itu ada bukan didasarkan pada kekuatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah sendiri. Soli Deo Gloria. Amin. Kita akan memuji pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan
tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi landasan tuntunan kami dalam kehidupan sehari ini. Ya Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Kristus Kasih di mana saja berada. Tuhan pimpin, tuntun dan sertai setiap kehidupan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam berbagai aktivitas. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, yang dalam keadaan duka Tuhan Engkau beri penghiburan. Kami berdoa khusus bagi hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Justus, Pak Pendeta Yogi, Ibu Pendeta Tini, dan Bapak Pendeta Emeritus Bapak Wayans Dirhusada. Tuhan Engkau mengasihi bersama keluarga tercinta. Tuhan Engkau mengasihi di dalam seluruh aktivitas pelayanan. Tuhan Engkau memberkati dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu di dalam seluruh pelayanan mereka. Kami berdoa bagi seluruh majelis jemaat di dalam seluruh pelayanan dan aktivitas. Tuhan mengasihi dan memberkati bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan lawat. Jika ada keluarga yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Tuhan Engkau yang mengasihi dan memberkati. Bagi lembaga khusus, lembaga kategorial, Tuhan tolong dan berkati semua kami. Bapa, Engkau mengasihi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke desa, terutama di Bali dan kota Denpasar di mana kami berada. Tuhan, Engkau sertai pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, jaga dan lindungi bangsa kami. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Engkau mengasihi dan menyertai. Ampuni salah dosa dan perbuatan kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian sapaan kasih pagi ini. Teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.